Saudara, tahun ini Pekanbaru menjadi tuan rumah kegiatan Rapat Kerja Komisariat Wilayah 1 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Salah satu rangkaian kegiatan dari Raker Komwil 1 APEKSI adalah Suap Pemuda yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru. Suap Pemuda mengundang pemuda-pemudi dari seluruh kota yang ada di Sumatera untuk berdiskusi, bertukar ide, dan merencanakan perubahan yang positif untuk daerah masing-masing. Untuk mengupas lebih dalam terkait tema pagi ini, bersama kami sudah hadir tamu kita, Bapak Hasli Fedrianto, Kadispora Kota Pekanbaru. Selamat datang Bapak di studio kami, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Baik Pak. Nah, dengan adanya kegiatan Suap Pemuda ini, apa proses sebelum terbentuknya Suap Pemuda Pak? Bagaimana proses persiapan Suap Pemuda yang dilakukan oleh Dispora Pekanbaru Pak? Baik, terima kasih Dinda. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih ya, Kompas TV sudah mengundang kami hadir pada kesempatan ini. Saat ini persiapan Suap Pemuda ini kita sudah mencapai persiapan final ya. Sebetulnya juga ibarat kata kalau misalnya katanya besok acaranya kita siap gitu. Artinya berbagai elemen pendukung acara yang akan dilaksanakan selama 2 hari ini kita udah siapkan semuanya, sudah tahap final kita semuanya gitu. Baik, kalau nggak salah kemarin itu ada isu terkait sebelum terlahirnya Suap Pemuda ini banyak sekali perbincangan adanya kegiatan yang namanya Youth Changer City 2024. Apakah ini merupakan perubahan nama dari menjadi Suap Pemuda atau ini benar-benar kegiatan terbaru Pak? Ya, baik, ini sebetulnya kalau udah pakem ya kayaknya gitu, dalam setiap APEKSI itu ada pertukaran pemuda atau Youth City Changer, WCC itu. Ya, kita kan kolaborasi kepemudaan. Cuman pakemnya itu kegiatannya bagus, ada camping ground, bersih-bersih lingkungan, seminar gitu. Tapi untuk Suap Pemuda ya, pertama kita modifikasi dengan mengambil nilai-nilai kearifan lokal. Kita kan kental dengan budaya Melayu. Jadi sedikit kita modifikasi acara itu menjadi ada acara telusur jejak sejarah Pekanbaru, kemudian tetap ada seminar pemudanya, rembuk pemuda, tapi kita setelah itu kita selingi dengan ada konser pemuda dan pameran komunitas. Ini jadi yang sebelum-sebelumnya tidak pernah ada dalam setiap kegiatan pertukaran kepemudaan di APEKSI gitu. Berarti kalau bisa dibilang kegiatan pertukaran pemuda ini sebelumnya udah pernah dilakukan ya Pak, tapi di Kota Pekanbaru sekarang terbentuk dengan namanya Suap Pemuda. Suap Pemuda, betul sekali. Oke, baik. Kira-kira kapan nih Pak, di mana dan kegiatan Suap Pemuda ini akan dilakukan? Iya, acaranya tanggal 1 sampai 2 Mei, artinya kita 2 hari ya. Kalau APEKSI-nya sendiri dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Acaranya itu yang tanggal 1 Mei itu akan kita laksanakan mungkin di sekitaran Kecamatan Senapelan. Ada beberapa letak-letak titik sejarah berdirinya Pekanbaru. Ini coba kita telusuri, kita kenalkan kepada para pemuda-pemudi ya yang berprestasi menjadi delegasi dari 24 kota sekomil 1 APEKSI. Kemudian hari keduanya kita fokus ada di ruangan indoor nanti dari pukul 07.00 sampai pukul 14.00 WIB. Itu kegiatannya ada seminar kepemudaan, rembuk pemuda, dan mereka juga peserta ini yang sudah mendaftar dari 24 kota itu. Sebelumnya ini perlu kami sampaikan Dinda bahwa Komil 1 APEKSI ini terdiri dari 5 provinsi. Jadi 5 provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepri. Nah, di 5 provinsi ini terdapat 24 kota. Jadi kabupaten mungkin punya asosiasi sendiri ya. Jadi kalau APEKSI ini pemerintah kota ada 24 jumlahnya. Jadi mereka ini nanti mengumpulkan yang sudah memberikan nama-nama delegasinya kepada kita, orang-orang pemuda-pemuda berprestasi ya. Kami udah cek di media sosial mereka. Dan mereka ini sudah dapat tugas buat tulisan lepas, esai, dan memberikan kayak tulisan-tulisan khusus nanti siapa yang mempresentasikan yang terbaik itu di ruangan dalam acara seminar pemudaan akan kita kasih reward gitu. Lebih kurang seperti itu. Wah, berarti ini kegiatannya sangat menarik sekali ya Pak. Iya.
Berarti kalau dilihat di hari pertama ini kita bakal memperkenalkan budaya dan sejarah dari Kota Pekanbaru. Ini kalau boleh tahu nanti persiapannya apakah nanti untuk menelusuri budaya dan sejarah ini pasti akan berpindah-pindah tempat ya Pak? Ya. Apa yang dipersiapkan oleh Ya. Diaspora untuk melaksanakan itu Pak? Baik, dalam hal ini untuk hari pertama tanggal 1 Mei 2024 itu hari Rabu itu kebetulan bertepatan dengan tanggal merah. Kita sudah berkoordinasi dengan komunitas JSP, Jejak Sejarah Pekanbaru. Nanti kita kolaborasi sama-sama. Pertama titiknya itu ada di Tugu Bendera Merah Putih, Tugu Pengibaran Bendera Merah Putih yang pertama kali di Pekanbaru. Kita juga kaget ternyata Tugu itu merah putih itu di Pekanbaru ini baru dikibarkan tanggal 17 September 1945 gitu. Tugunya ada tahun 70-an. Sekarang itu di depan kediaman Wali Kota Pekanbaru, Tugu di rumah RTH Tugu Integritas ya. Kemudian dari situ kita bawa mereka adik-adik ini ke Masjid Raya Senapelan ya, ke marhum Pekan, pendiri Kota Pekanbaru. Kemudian ada Sumur Tujuh Rasa juga di Masjid Raya. Kemudian ada ke Istana Hinggap yang di belakang itu. Kemudian ada Tugu Titik Nol Pekanbaru tahun 58 gitu. Karena provinsi kita, Provinsi Riau baru pecah dari Sumatera Tengah itu tahun 58. Kemudian ada juga kita bawa ke Surau Dagang namanya Surau pertama kali yang ada di Pekanbaru. Kemudian ada ke Rumah Tenun gitu. Ada juga ke Rumah Tuan Kadi, macam-macam gitu. Dan nanti di sana juga kita pada saat istirahat makan siang habis sholat zuhur di Rumah Tuan Kadi, nanti mereka makan siang, kita suguhi permainan-permainan rakyat dari asli Kota Pekanbaru. Macam-macam lah permainan rakyatnya. Juga ada musik-musik khas Melayu yang akan mengiring mereka selama beristirahat menikmati makan siang di rumah singgah Tuan Kadi gitu. Berarti ini cukup menarik ya Pak, bahwasanya perkumpulan pemuda di sebuah pemuda juga ikut berkolaborasi dengan komunitas pemuda yang di Kota Pekanbaru ya Betul. Pak. Nah, kalau untuk kegiatan di hari kedua nih Pak, apa tema seminar yang akan disampaikan nanti ketika di hari kedua? Dan tadi kata Bapak ada rembukan pemuda berbentuk esai. Itu isinya kita akan mempresentasikan apa dan mendiskusikan apa Pak? Jadi di hari kedua tanggal 2 Mei itu mulai pukul 07.00 WIB ya sampai pukul 14.00 WIB itu mereka ada di ruangan di salah satu tempat nanti. Nah, mereka menyampaikan hasil tulisan mereka yang sudah kita minta, esai lepas mereka, kemudian dipresentasikan, kita nilai siapa yang terbaik gitu. Di samping itu mereka juga membuat paparan tentang apa pemahaman mereka, pemuda-pemudi ini ya, orang-orang berprestasi dari 24 kota ini, apa keinginan mereka, pemahaman mereka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kota mereka masing-masing. Kemudian bagaimana solusinya dan mereka ingin tuh seperti apa nanti perkembangan masa depannya gitu. Dengan solusi mereka masing-masing, kita lihat nanti kita lombakan siapa yang esai tulisannya paling bagus ya. Mereka ingin temanya itu kan menuju Indonesia Emas 2045. Pasti nih mereka-mereka ini sekarang yang akan menentukan nanti kan kita nih di 2045 tuh udah sampai di mana nanti gitu. Betul nggak kita nanti di 6 besar atau yang terkuat di Asia gitu. Bagaimana cara mereka? Nah, kita lihat mereka dari tulisan-tulisan mereka ini, kita rekam ya. Kita rekam sebetulnya pemikiran mereka ini seperti apa, dengan tanggapan mereka ini seperti apa, pemahamannya seperti apa gitu. Kita akan rekam di situ dan nanti dalam hasil rembuk pemudanya mereka akan buat pernyataan dari seluruh pemuda ini. Jadi pemuda ini memberikan pernyataan sebagai, kan suah pemuda itu bersuah dan bersuara. Jadi pemuda-pemuda ini bersuah dan bersuara. Mereka buat pernyataan tertulis, keinginan pemuda-pemuda sekomil satu apeksi, apa aja. Apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Nah, sampai pukul 14.00 WIB, ini udah serius ini kan acara dari pagi nih, dari jam 7. Mereka kita buat ya sedikit gembira lah, namanya acaranya konser pemuda. Konser pemuda mulai pukul 14.00 WIB itu sampai pukul 18.00 WIB kita setting, ada break sholat asar nanti ya. Itu ada pertunjukan band lokal, artis-artis lokal ya, artis lokal juga nanti mereka pemuda delegasi dari seluruh Komil 1 Apeksi ini akan
didampingi, dihadirkan juga dengan seluruh pemuda-pemudi dari 15 kecamatan sekota Pekanbaru, jumlah hampir 500 orang. Nanti mereka hadir ya, dengan sesuai temanya menuju Indonesia Emas 2045. Nanti kita buat baju kaos desain teaser khusus hashtag Rebut 2045. Ini untuk seluruh pemuda gitu. Baik. Itu kira-kira. Kita balik lagi nih Pak. Ini kayaknya Ya. menarik sekali mengenai Ya. tentang esai tadi. Ya. Berarti ini esai ini bakal kita diskusikan, dipresentasikan oleh anak pemuda yang ikut dalam kegiatan Ya. Suara Pemuda ini. Nah, apakah esai ini bakal, jika seandainya esai ini menarik perhatian dari pemerintah, apakah ini akan terrealisasikan jika pikiran pemuda-pemuda ini sangat bagus sekali Ya. untuk mengembangkan di kotanya masing-masing, Pak? Ya, baik. Ini yang sangat kita harapkan sebetulnya. Jadi kita punya sudut pandang ya, biar pemuda-pemudi ini tahu permasalahan-permasalahan mereka tuh di kota-kota itu kan rata-rata hampir sama permasalahan di kota itu. Nah, bagaimana cara mereka mengatasi? Kita butuh mungkin sentuhan-sentuhan ya, sudut pandang berbeda. Keinginan pemuda-pemudi ini apa? Ya, dengan apa istilahnya tingkat pendidikan mereka sekarang ya, dengan pergaulan dia, dengan buku-buku yang udah dia baca, dengan referensi dan literatur yang dimilikinya, dia pengennya seperti apa? Cara mereka menyelesaikan masalah itu, dan cara mereka untuk mencapai keinginan masa depan mereka gitu. Mereka inginnya seperti apa? Tentu ini kan kita ambil, kita adopsi. Siapa program yang terbaik nanti gitu loh. Dan ini nanti akan kami sampaikan kepada Ketua Komisi 1 APEKSI, Bapak Wali Kota Medan pada saat konser pemuda bersama Bapak PJ Wali Kota Pekanbaru, Bapak Muflihun, nanti akan disampaikan secara tertulis. Ini Pak, keinginan pemuda. Siapa yang terbaik nanti dari esainya, tulisan lepasnya itu, dan pemaparan yang terbaik, ini kan kami kasih kesempatan untuk menyampaikannya secara langsung kepada Ketua Komisi 1 APEKSI. Dan biasanya APEKSI mempunyai mekanisme, ini akan diteruskan kepada Ketua APEKSI Pusat, Ketua APEKSI Nasional nantinya gitu. Oke, berarti keren sekali ya Pak ya. Ya. Nah, berarti dengan adanya esai tadi nih akan, jika ketemu dengan program-program mereka yang sangat menarik sekali ini, Ya. bakal akan terrealisasikan jika seandainya ya Pak ya. Nah, pasti pemuda-pemuda ini banyak sekali pemuda-pemuda ini yang berbeda latar belakang. Ada yang mungkin mahasiswa atau anak sekolah, Ya. anak SMA atau Ya. bahkan yang udah kuliah. Ya. Nah, kira-kira dari berbagai latar belakang para pemuda Suara Pemuda ini, apa saja persyaratan khusus untuk para peserta yang ikut dalam kegiatan Suara Pemuda ini? Iya, iya. Jadi persyaratan bagi peserta delegasi ya dari 12 kecamatan itu untuk pertukaran pemuda, atau kita mau jadi SUA pemuda ini, pemuda bersua dan bersuara ini, pertama tentu sesuai undang-undang kepemudaan ya, bahwa yang namanya pemuda itu usianya 16 sampai 30 tahun. Jadi mulai 16 itu lebih kurang sekarang kelas 9 lah ya. Kelas 9 sampai umur 30 tahun itu yang namanya pemuda. Itu syarat pertama. Usianya minimal 16, maksimal 30 tahun. Yang kedua, mereka ini harus aktif di Dinas Kepemudaan dan Olahraga di 24 kota itu, mereka harus terlibat aktif itu dan punya prestasi. Minimal prestasinya itu di tingkat provinsi sampai hingga level nasional. Karena dari beberapa yang kita lihat kemarin dari jejak rekam mereka, banyak juga ada yang mendapat penghargaan dari presiden, macam-macam gitu, dari beberapa kota tersebut. Dan juga yang paling penting, mereka punya media sosial, kan gitu, harus aktif di media sosialnya, dan kita dari situ bisa melihat siapa-siapa layak nggak mereka untuk kita ikutkan dalam kegiatan ini, dan kita setujui sebagai delegasi dari kota perwakilan mereka itu. Oke, baik. Sepertinya perbincangan kita bakal makin seru lagi, tapi sebelum itu, saudara, perbincangan ini tentunya akan lebih menarik lagi, tapi jangan beranjak dulu, karena usai jeda kami akan mengupas lebih dalam lagi. Tetap bersama kami.